Pater. Mari, ini Pater. Sekitar pukul 16.20 waktu Indonesia Timur kemarin, kelompok separatis dan teroris Papua atau KSTP kembali beraksi di Bandara Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Ini Pater. Mereka membakar kantor Airnav Wilorai, rumah, gudang, serta kios. Mobil ambulans dan mobil tangki air milik bandara juga tak luput dari aksi pembakaran. Satu persatu, warga yang berada di dalam bangunan yang terbakar diselamatkan. Sebelum membakar, KSTP sempat terlibat kontak tembak dengan personel Satgas Pengamanan Daerah Rawan dari Batalion Infanteri 501 BY dan Satgas Belukar. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Karyawan Airnav dan warga mengungsi ke gereja. Sementara operasional Bandara Sugapa dihentikan sementara kecuali untuk penerbangan darurat. Halo, selamat sore pemirsa. Penembakan dan pembakaran di Papua tadi menjadi pembuka jumpa kita di iNewsroom Weekend hari ini. Kami juga akan menyoroti fatwa haram mata uang digital yang dikeluarkan oleh PWNU Jawa Timur. Bersama saya Davi Pratama, inilah iNewsroom Weekend. Pemirsa, kita awali iNewsroom Weekend dengan informasi terkait tiupan angin kencang menerjang pemukiman warga di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Sebuah bangunan semi permanen hancur rata dengan tanah. Hujan deras disertai tiupan angin kencang menerjang Desa Ngepung, Kecamatan Patian Rowo, Nganjuk, Jawa Timur. Angin kencang memporak-porandakan atap rumah warga di Desa Ngepung. Bangunan semi permanen yang dijadikan kafe hancur rata dengan tanah setelah dihantam angin kencang. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka saat kejadian. Hujan, angin datang dari sana sama dari sana. Kondisi kafe banyak pengunjung atau enggak? 3 orang sama 2 karyawan. Terus langsung roboh. Selamat semua, Mas? Alhamdulillah selamat. Akibat kerusakan, kerugian yang diderita mencapai puluhan juta rupiah. Sementara itu di Majalengka, Jawa Barat, terjangan angin kencang merobohkan tiang beton aliran listrik di 3 desa di Kecamatan Jati 7. Sebanyak 9 tiang beton aliran listrik roboh ke area pesawahan. Atap puluhan rumah warga hancur setelah tertiup angin kencang yang berlangsung selama 30 menit. Cukup lama, lumayan, sekitar 30 menitan, Pak. Kondisi warga memang masih berada di rumah masing-masing? Kondisi warga semuanya masih di rumah, semuanya pada panik aja. 3 desa yang terdampak diantaranya Desa Jati 7, Babat Jurang, dan Desa Jatiraga. Warga diminta waspada jika sewaktu-waktu hujan deras disertai angin kencang dapat kembali terjadi. Banjir bandang akibat luapan sungai di Kecamatan Pidi Aceh menyisakan kerusakan di permukiman warga. Warga diminta waspada jika banjir bandang susulan kembali terjadi. Usai diterjang banjir bandang akibat luapan sungai Krueng, Peunalom, material lumpur dan pohon menumpuk di permukiman warga di Kecamatan Tangse, Aceh Pidi. Air bercampur lumpur masih menggenang di lingkungan rumah warga dan belum dapat dibersihkan. Sejumlah rumah warga rusak akibat diterjang banjir bandang. Banjir bandang yang menerjang Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidi Aceh ini terjadi pada Jumat malam. Di Kecamatan Tangse terdapat 4 lokasi yang terdampak, diantaranya Peunalom 1, Peunalom 2, Layan, dan Pulau Masjid.
Meski permukaan air sungai telah surut, warga diminta untuk waspada jika hujan kembali turun yang mengakibatkan terjadi banjir susulan. Dan untuk mengetahui kondisi terkini, kita tergabung dengan Jamal Pangwa, kontributor iNews di PD Aceh. Selamat malam, Jamal. Bagaimana kondisi terkini di sana? Ya, seperti kita gambarkan seperti sore ini, kita lihat di belakang saya ini, Davi, hampir beberapa titik jalan, ruas jalan di Kecamatan Tangsi, yaitu daerah Desa Layan dan 3 desa lainnya, jalannya hancur parah, Davi. Baik. Bahkan kendaraan pun tak bisa dilalui, ya harus melalui lewat perkebunan warga sekitar, Davi. Baik, Jamal, hingga saat ini bagaimana kondisi para korban? Malam ketika airnya naik, warga sempat panik. Namun karena airnya tidak terlalu tinggi, warga mengambil inisiatif tetap standby di rumah dengan keadaan was-was karena banyak rempah-rempahan kayu yang hanyut, Tapi. Baik, hingga saat ini apa yang menjadi prioritas petugas untuk memulihkan keadaan di sana? Saat ini pihak BPBD, TNI, Polri sedang di lapangan untuk membantu warga membersihkan rumah-rumah yang dipenuhi lumpur akibat banjir bandang semalam. Baik, Jamal, jika saya lihat dari sini visualnya dan medannya begitu sulit, apakah ada daerah atau wilayah-wilayah yang terisolir di sana? Ini hampir 3 desa yang terisolir, tidak bisa dilalui ke kendaraan roda 4, tapi yaitu Desa Penalom 1, Desa Penalom 2, dan Desa Layan. Ada 3 desa? Iya, tapi. Apa upaya yang dilakukan oleh petugas? Petugas terus melakukan pendataan rumah-rumah warga yang rusak, dan begitu juga infrastruktur yang rusak. Begitu juga kios-kios atau kide-kide warga yang malam terbawa arus deras. Baik. Jamal, terakhir apa yang paling dibutuhkan oleh korban di sana? Mereka warga sekitar membutuhkan air bersih, tapi karena banyak pipa-pipa air bersih yang rusak tergerus air banjir bandang semalam, tapi. Baik, selain air bersih, untuk kebutuhan anak-anak apa lagi? Ya, yang untuk sementara warga lebih membutuhkan itu air bersih untuk membersihkan rumah mereka yang dipenuhi lumpur. Begitu juga dengan ya makanan-makanan untuk persiapan mereka, tapi. Baik. Terima kasih Jamal Pangwa atas laporan Anda langsung dari PD Aceh. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Sabtu dini hari membubarkan pesta Halloween yang digelar di tempat hiburan malam di Jakarta Selatan. Pembubaran dilakukan karena mengundang kerumunan di masa PPKM level 2. Ratusan pengunjung yang sedang menggelar pesta Halloween di pusat hiburan malam di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dibubarkan polisi. Saat tiba di lokasi, polisi mendapati para pengunjung tengah berkerumun tanpa memperhatikan protokol kesehatan. Untuk menghindari penularan COVID, para pengunjung diminta membubarkan diri. Banyak sekali kerumunan, dan yang kita lihat tadi ada beberapa pengunjung yang pada saat keluar tempat hiburan malam, maskernya sudah hilang atau tidak ada. Tadi kita sudah himbau kepada manajemen daripada tempat hiburan malam untuk ke depan menyiapkan masker. Patroli prokes yang digelar Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya ini dilakukan di sejumlah wilayah di Jakarta dan Tangerang Selatan. Meski tidak diberikan sanksi bagi pengelola tempat hiburan, namun polisi mengimbau agar tempat hiburan malam dapat mematuhi aturan selama PPKM diberlakukan. Sementara itu, pemirsa, di Jakarta Timur, operasi penyakit masyarakat digelar petugas gabungan TNI Polri dan Satpol PP. Operasi menyasar rumah kos yang di Cakung, Jakarta Timur. Satu persatu kamar kos yang terletak di kawasan Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur didatangi petugas. Di lokasi, petugas mendapati pasangan bukan suami istri berada dalam satu kamar. Identitas penghuni kos diperiksa untuk mengetahui keabsahan pasangan yang berada dalam satu kamar.
Yang punya kosan yang Terus tadi sebelah sini pinjam kamar, ya udah kita ikut aja. Yang tinggal di sini siapa? Teman kerja pernah? Sampean belum berkeluarga? Sudah. Kok? Dalam razia ini, 9 pasangan tidak resmi digiring petugas ke kantor Kecamatan Cakung, Jakarta Timur untuk diproses. Operasi dugaan prostitusi karena banyak aduan dari warga masyarakat terkait dengan banyaknya pasangan belum resmi yang sudah tinggal satu rumah. Makanya kita lakukan pengecekan di rumah susun penggilingan Haji Aman. Oleh petugas, 9 pasangan tidak resmi diberi imbauan dan pembinaan agar tidak mengulangi perbuatannya. PWNU Jawa Timur haramkan mata uang digital. Kami hadirkan pembahasannya usai jeda. Tetaplah bersama kami.